boleh dinyalain mikrofonnya atau ditanyakan lewat chat di Google Meet-nya. Seperti itu ya. Nah, Oke, nanti Kak. kalau Siap, kakak Kak. tanya atau kakak panggil nih nama kalian satu-satu, boleh nanti dinyalain mikrofonnya. Kayak gitu. Nah, kita mulai aja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi Kak. Waalaikumsalam pagi. Pagi ya, semuanya perkenalkan. Nama kakak Alia Maulidina, teman-teman semua bisa panggil kakak, Kak Alia. Nah, kakak di sini konsultan pendidikan dari Ruang Guru. Nah, karena sekarang sekolah teman-teman yaitu SMPN 1 Bojonggede sudah bekerja sama dengan Ruang Guru, hari ini kita akan melangsungkan webinar dengan tema Yuk Persiapkan Sekolah Impianmu. Nah, ini kan teman-teman udah kelas 9 nih. Kakak mau tahu dong, udah pada tahu belum setelah lulus SMP mau lanjut sekolah di mana? Sudah, Kak. Sudah Kak, ya. udah. Oke, Bingung. berarti ada yang masih bingung. Oke, nah teman-teman mungkin di sini ada yang udah tahu nih nanti setelah lulus dari SMP mau lanjut ke SMA atau mau lanjut ke SMK. Atau mungkin di sini masih banyak yang bingung ya, bingung mau lanjut ke SMA atau mau ke SMK. Jadi karena di sini teman-teman semua udah kelas 9, jadi teman-teman semua harus sudah bisa menentukan nih setelah lulus dari SMP mau lanjut kemana, karena udah kelas 9, udah bukan lagi waktunya bingung untuk menentukan mau lanjut kemana. Nah, di sini ada Kak. yang udah tahu belum perbedaan SMA dan SMK itu apa? Ada yang tahu perbedaannya? Udin, Tapandin. Jurusan SMK lebih banyak. Oke, Alisa, jurusan SMK lebih banyak, apalagi? Ada yang tahu nggak nih? Selain itu, Alisa udah bener nih, jurusan di SMK lebih banyak. Terus apalagi nih yang tahu teman-teman? SMK lebih fokus praktek. Ya, kan ya, bener juga. SMK lebih fokus praktek. Nah, SMK bisa langsung kerja. SMK bisa langsung kerja. Oke, bener. Apalagi ada yang tahu nggak? Oke, ini yang disebutin Alisa, Kania, sama tadi Muhammad itu udah benar-benar semua ya. Jadi yang pertama, teman-teman semua di sini berarti udah paham nih perbedaan antara SMA dan SMK. Jadi pintar-pintar semua udah pada tahu. Nah, di sini kakak mau jelasin lagi untuk perbedaan SMA dan SMK. Yang pertama, kalau SMA itu nanti lulus dari SMA tujuannya itu untuk universitas, yaitu untuk kuliah. Nah, selain itu, untuk teman-teman yang mau lanjut ke SMA, untuk pelajaran di SMA itu lebih menekankan teori daripada praktek. Jadi kalau di SMA, 80%-nya itu materi, nah 20%-nya baru praktek. Nah, selain itu, kalau di SMA itu jurusannya atau materinya itu tentang ilmu umum dan lebih luas daripada yang di SMK. Nah, jurusannya sendiri kalau di SMA itu ada 3, ada IPA, IPS, dan ada juga bahasa. Atau mungkin kalau teman-teman ada yang mau lanjut ke MAN, itu ada jurusan agama. Nah, untuk jalur masuk SMA itu menggunakan jalur sistem zonasi. Kakak yakin di sini teman-teman udah pada paham juga nih tentang sistem zonasi. Ada yang bisa jelasin nggak nih tentang sistem zonasi? Oke, kalau misalkan gak ada yang berani, jadi sistem zonasi ini dilihat ya jarak dari rumah ke sekolahnya sejauh apa. Nah, tapi walaupun jalur masuk SMA ini menggunakan sistem zonasi, teman-teman nggak boleh gimana ya maksudnya? Teman-teman nggak boleh membiarkan nilai rapotnya jelek, karena mikirnya SMA masuknya pakai sistem zonasi ini, jangan berpikir seperti itu ya, karena walaupun menggunakan sistem zonasi, nilai rapot teman-teman juga dilihat untuk masuk ke SMA tersebut. Nah, di sini juga kakak yakin nih teman-teman semua yang mau lanjut ke SMA maunya masuk ke SMA favorit yang ada di Bogor. Nah, untuk masuk ke SMA favorit yang ada di Bogor juga teman-teman harus bisa nilai rapotnya itu bagus. Nah, selain itu tadi kan SMA nih, sekarang kakak mau jelasin yang SMK. Kalau SMK benar tadi kata temennya ya, tujuannya itu untuk langsung kerja kalau yang dari SMK. Tapi kalau teman-teman masuk SMK mau lanjut ke universitas atau mau lanjut ke kuliah dulu itu juga bisa.
Nah, tapi kebanyakan teman-teman yang lanjut ke SMK itu tujuannya untuk langsung bekerja. Terus yang kedua, kalau di SMK itu 80%-nya lebih banyak praktikum daripada materinya. Jadi kalau di SMK 80% praktek, 20%-nya materi. Kebalikannya dari yang SMA tadi ya. Terus kalau di SMK ini pelajarannya lebih spesifik karena untuk SMK itu sudah masuk ke dalam penjurusan. Seperti tadi juga yang dibilang sama temennya, kalau jurusan di SMK itu lebih banyak dan lebih spesifik. Nah, untuk jalur masuknya sendiri, kalau di SMK itu tidak ada sistem zonasi, melainkan hanya dari nilai raport aja. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini ada yang mau lanjut ke SMK, berarti harus fokus sama nilai rapotnya. Nilai rapotnya harus bagus-bagus supaya bisa masuk ke SMK favorit di Bogor. Nah, di sini ada jurusan-jurusan yang ada di SMK dan SMA. Nah, kalau tadi SMK itu jurusannya lebih banyak dan lebih spesifik ya. Contohnya ada akuntansi, perbankan, multimedia, jaringan dan aplikasi, teknik komputer, ada tata boga, pertanian, dan masih banyak lagi. Nah, kalau di SMA sendiri, jurusannya itu lebih sedikit, yaitu IPA. IPA ini kan ilmu-ilmu umum ya. Dan kalau di IPA ini berarti teman-teman belajarnya fisika, kimia, dan biologi. Terus juga ada jurusan IPS. IPS ini berarti nanti belajarnya tentang ekonomi, sejarah, geografi, sosiologi, dan akuntansi. Dan juga ada jurusan bahasa. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang Kak, aku males belajarnya hitungan atau hafalan. Nah, teman-teman nggak bisa menghindari itu karena mau masuk SMK ataupun SMA pasti ada yang namanya hitungan dan hafalan. Nggak bisa nih kalau mau menghindari pelajaran matematika karena di setiap jurusan itu pasti ada mata pelajaran matematikanya, kayak gitu. Nah, di sini teman-teman kan udah kelas 9, berarti harus udah bisa nih, harus udah tahu menentukan tujuan sekolah teman-teman semua. Di sini ada yang belum tahu mau masuk sekolah mana? Maksudnya mau lanjut ke SMA atau SMK? Coba kakak mau tanya, eh, adek mau lanjut ke SMA atau ke SMK? Assalamualaikum. Tolong webinar diikuti SMK. absen masuk. SMK. Absen. Oke, Apalagi maunya pelajaran SMK jurusan apa? Ini pelajaran prakarya. Ada absen nanti. Belum tahu sih kalau jurusannya mah. Oke, belum tahu ya. Ada nggak nih yang berani mau cerita, mau udah tahu maunya masuk SMA atau SMK, terus maunya masuk jurusan apa? Ada yang udah tahu belum? Saya Siapa? mau masuk, Elki. Oke, Elki mau kemana? saya masuk SMK jurusan multimedia. Oke, Elki SMK jurusan multimedia, keren banget. Coba Alfiatul. Mau masuk SMA SMA mana nih? yang favorit di Bogor kalau dapet. Oke, semoga ya. Jurusannya mau apa Alfiatul? Mau IPA. IPA ya, oke. Nah, berarti di sini teman-teman udah banyak nih yang tahu mau lanjutnya kemana. Nah, bagus berarti teman-teman udah bisa menentukan sekolah tujuannya. Nah, tadi kan masih banyak banyak yang bingung nih maunya jurusan apa. Nah, dari sekarang teman-teman harus cari tahu teman-teman itu lebih suka pelajaran yang seperti apa? Apakah pelajaran yang menguatkan pada hafalan atau pada hitungan? Tapi seperti yang tadi kakak jelaskan ya, teman-teman nggak bisa menghindari mata pelajaran yang banyak hitungannya atau banyak hafalannya karena di jurusan apapun pasti ada pelajaran tentang hitungan ataupun tentang hafalan seperti itu. Nah, sekarang tugas teman-teman yang udah kelas 9 harus udah bisa nih menentukan mau masuk SMA mana atau mau masuk SMK mana, terus mau masuk ke jurusannya apa. Nah, terus dicari tahu nih misalkan mau lanjutnya ke SMAN 1 Bojonggede. Berarti teman-teman cari tahu nih persyaratannya apa aja untuk masuk ke sekolah tersebut. Kayak gitu ya. Nah, mau masuk SMA ataupun SMK, semuanya punya satu persamaan, yaitu belajar. Karena mau masuk SMA ataupun SMK, pasti tugas orang pelajar adalah belajar.
Lu mana dong? Nah, ini Di sini kakak juga mau ngejelasin nih kendala belajar selama teman-teman kelas 9. Yang pertama, mungkin teman-teman ngerasa waktunya udah mepet nih karena bentar lagi udah mau ujian akhir, tapi masih banyak materi yang ketinggalan. Apalagi sekarang sekolahnya online ya karena pandemi ya. Gimana nih rasanya sekolah online? Bosen nggak? Bosen banget. Bosen banget. Oke. Nah, Bete iya, kak, bete. bete ya. Oke. Nah, iya jadi karena di sini udah kelas 9, banyak materi yang harus diulang. Nah, mungkin salah satu kendala belajar teman-teman yaitu teman-teman merasa kalau sekarang ini waktunya udah mepet untuk ngejar materi-materi yang masih ketinggalan. Terus yang kedua, oke, Adam boleh mikrofonnya dimatiin dulu. Yang kata di USS itu. Lah kok dia ada 3? Halo, Adam. Oke, kakak lanjut ya. Nah, yang kedua untuk kendala belajarnya itu mungkin teman-teman susah mengerti karena belajarnya selama ini online. Nah, mungkin teman-teman ngerasanya kalau sekolah online ini lebih susah ngertinya daripada kalau teman-teman belajarnya langsung di sekolah. Karena kalau misalkan belajarnya online, mungkin kalau misalkan ada materi yang masih belum paham, teman-teman malu nih untuk bertanya sama gurunya. Terus yang ketiga, di sini teman-teman semua udah pada punya handphone masing-masing? Sudah. 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 Nah, salah satu kendala belajarnya yaitu teman-teman lebih suka main gadget atau games online di handphone. Drama. Ya, atau yang nonton biasanya gangguannya itu ada di drama Korea nih nontonnya, bener nggak? Ya, benar. Iya. Oke, bener ya. Nah, jadi gangguan kendala belajar teman-teman selama di rumah mungkin gadget karena 60% gadget digunakan untuk bermain sosial media. Nah, mungkin di sini ada anak Instagram, anak Twitter, atau mungkin yang lagi viral-viralnya di sini ada yang suka bermain TikTok ya. Terus kalau yang laki-laki nih biasanya lebih suka menggunakan handphonenya untuk bermain games online. Nah, games online yang biasa dimainin sama teman-teman semua mungkin ada Mobile Legends, ada PUBG, dan masih banyak games online lainnya. Jadi salah satu kendala belajar selama kelas 9 adalah teman-teman semua di sini lebih suka main gadget atau games online seperti itu. Nah, untuk kendala belajar yang keempat, teman-teman mungkin ngerasa selama sekolah online ini cepat capek karena bosen gitu-gitu aja, bener ya? Jadi berdasarkan survei, kalau teman-teman belajarnya hanya menggunakan satu indera, berarti belajarnya di rumah cuma baca buku aja nih. Nah, berdasarkan survei, apabila teman-teman belajar hanya menggunakan satu indera, teman-teman akan lebih cepat ngerasa bosen dan lebih cepat ngerasa capek seperti itu. Nah, kakak lanjut dulu ya. Nah, karena di sini teman-teman udah kelas 9, pastinya banyak materi yang harus diulang sama teman-teman semua. Apalagi kalau misalkan nanti ujian akhir, bukan cuma materi dari kelas 9 aja yang akan diujiankan, tapi materi-materi dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Karena udah kelas 9, jadi teman-teman harus mengulang materi-materi yang sebelumnya. Di sini kakak mau tanya nih, catatan kelas 7 sama kelas 8-nya masih ada nggak? Udah enggak? Masih. Udah Masih ada apa enggak? Masih ada. Oke, ada yang masih, ada yang udah nggak ada nih. Nah, yang udah nggak ada gimana coba nanti cara belajarnya? Karena kan ujian akhir nih banyak materi yang harus diulang dari mata pelajaran kelas 7, kelas 8. Mungkin teman-teman yang bukunya udah nggak ada atau lupa naruhnya di mana, mulai sekarang udah harus cari-cari materi waktu kelas 7, kelas 8-nya, seperti itu. Nah, di sini kakak punya tips belajar untuk teman-teman yang udah kelas 9. Yang pertama, teman-teman harus cari cara cepat untuk mengerti tentang materi pelajaran dan belajar yang menyenangkan. Seperti yang tadi kakak jelaskan, kalau belajar hanya menggunakan satu indera, yaitu baca buku aja, teman-teman pasti akan merasa di 15 menit awal udah bosen atau udah ngantuk. Bener gak kalau baca buku 15 menit awal udah langsung ngantuk? Betul. Oke. Nah,
gimana sih caranya belajar yang cepat ngerti dan menyenangkan? Jadi kakak punya tipsnya yaitu belajar menggunakan 2 indera, yaitu indera penglihatan dan indera pendengaran. Berarti belajarnya itu dengan menonton video. Jadi kalau misalkan teman-teman belajar yang menonton video, itu teman-teman akan lebih cepat mengerti karena menggunakan 2 indera, dan juga teman-teman tidak akan bosan karena seperti nonton film aja. Kalau nonton film kan menggunakan 2 indera. Nah, kakak yakin kalau nonton film juga teman-teman pasti kuat nih untuk berjam-jam nontonnya. Sama dengan belajar. Kalau belajar yang menggunakan 2 indera, teman-teman juga pasti tidak akan merasa cepat bosan. Terus yang kedua, teman-teman cari cara belajar yang fleksibel. Nah, belajar yang fleksibel ini artinya teman-teman bisa belajar kapan aja dan belajar di mana aja. Nah, terus yang ketiga, karena di sini udah kelas 9, teman-teman harus udah cari tujuan nih, maunya lanjut ke SMA atau mau lanjut ke SMK. Nah, setelah teman-teman tahu mau lanjut ke SMA atau ke SMK mana, teman-teman juga harus udah bisa menentukan mau masuk jurusan apa. Yang SMA mau lanjut IPA, IPS atau bahasa, atau yang SMK maunya masuk ke jurusan apa, teman-teman juga harus udah tahu dari sekarang. Nah, sekarang apa nih yang langkahnya yang teman-teman harus lakukan? Karena di sini kan udah kelas 9, udah harus bisa menentukan. Terus juga ujian akhir semakin dekat nih. Waktunya udah mepet banget, tapi belajarnya masih segitu-segitu aja. Nah, karena di sini kakak dari ruang guru, kakak juga mau ngasih tahu nih apa aja sih yang ada di ruang guru. Yang pertama ada yang namanya Brain Academy Online. Jadi untuk teman-teman yang kelas 9 di sini bisa untuk persiapan ujian akhir di kelas 9. Yang pertama, nanti teman-teman belajarnya live teaching interaktif bersama master teacher-nya melalui aplikasi Ruang Guru. Nah, nanti belajar di situ teman-teman bisa tanya jawab. Kalau misalkan ada yang belum paham sama materinya, bisa langsung ditanyakan. Nah, yang enaknya teman-teman semua bisa ikutan klinik PR online eksklusif. Jadi, untuk Brain Academy Online ini ada sesi klinik PR-nya. Kalau misalkan selama belajar di rumah, selama sekolah online, banyak tugas dan pastinya semua mata pelajaran ngasih tugas, teman-teman bisa ikutan sesi klinik PR ini untuk nanyain PR sekolah teman-teman. Atau kalau misalkan ada yang nggak ngerti nih sama PR matematikanya, nanti boleh ditanyain di klinik PR ke master teacher-nya, nanti dibantuin untuk mengerjakannya dan teman-teman diajarin sampai mengerti untuk cara mengerjakan tugasnya. Atau kalau misalkan ada yang masih belum paham tentang materinya, boleh ditanyakan di sesi klinik PR. Selain itu, nantinya teman-teman juga akan ada tryout secara berkala untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan belajar teman-teman untuk persiapan masuk ke SMA atau untuk persiapan ujian akhirnya. Dan yang terakhir, teman-teman juga akan mendapatkan modul yang dicetak dan modul ini akan dikirimkan ke rumah teman-teman semua. Nah, karena tadi mungkin banyak yang catatan kelas 7 atau kelas 8-nya yang udah hilang, nah di dalam modul ini sudah materi lengkap dari kelas 7 sampai kelas 9. Jadi teman-teman bisa belajar menggunakan modul belajar dari Brain Academy. Nah, selain itu ada juga fitur ruang belajar, atau mungkin di sini ada yang udah ikutan nih ruang belajar di aplikasi Ruang Guru. Jadi kalau ruang belajar ini belajarnya belajar mandiri, teman-teman belajarnya menggunakan video beranimasi. Dan untuk satu subbabnya, videonya itu nggak lama, cuma 3-5 menit aja. Dan setelah nonton video, nanti teman-teman akan mendapatkan latihan soal dan pembahasan. Nah, latihan soalnya ini berupa pilihan ganda. Jadi, kalaupun teman-teman jawabnya salah ataupun benar, nanti langsung ada pembahasannya. Jadi, teman-teman nggak perlu khawatir. Nah, selain itu, di paket ruang belajar ini juga ada rangkuman belajarnya. Dan kalau teman-teman berlangganan, kelas 9, teman-teman sudah mendapat akses dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Jadi, teman-teman bisa dapat rangkuman lengkap dari kelas 7 sampai kelas 9. Nanti rangkumannya bisa di-download, terus di-print buat belajar di rumah, seperti itu. Nah, karena di sini SMPN 1 Bojonggede sudah bekerja sama dengan Ruang Guru, teman-teman semua berhak mendapatkan
beasiswa pendidikan berupa potongan harga 83% untuk brand akademik dan 63% untuk ruang belajar. Nanti hari ini atau paling lama lusa akan ada tim ruang guru dari Bogor yang akan menghubungi teman-teman semua. Kalau misalkan teman-teman berminat untuk mengambil beasiswa pendidikan tersebut, teman-teman tinggal bilang ke kakak yang menghubungi teman-teman semua. Seperti itu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang materi SMA, SMK, atau tentang ruang guru? Kelihatan ngantuknya. Iya, Tidak ada, Kak. ngantuknya. Tidak ada. Oke. Itu Ini gak ada yang mau bertanya nih selain Zulfikar? Tidak, Kak. Tidak, oke. Nah, sampai sini teman-teman berarti ada yang masih bingung nggak mau lanjut ke SMA atau SMK atau udah tahu semua? Mati. Oke, udah tahu ya berarti ya. Nah, Kak, saya mau bertanya, Kak. oke, Elki mau tanya apa, Elki? Kalau masuk SMK itu awal masuk itu harus dites sesuai kejuruan nggak? Nah, untuk masuk ke SMK itu seperti yang tadi kakak jelaskan, jalur masuknya tidak menggunakan sistem zonasi dan hanya dilihat dari nilai rapot aja. Nah, nanti sesuai dengan penjuruannya. Biasanya kalau misalkan seperti jurusan tata boga, pariwisata itu biasanya dilihat dari tinggi badan. Nah, untuk jurusan-jurusan lainnya sepertinya belum ada ketentuan masing-masing sih. Jadi kalau misalkan Elki mau masuk ke SMK, Elki harus fokus sama nilai rapotnya supaya bisa keterima di SMK favorit yang ada di Bogor. Seperti itu, Elki. Oke, terima kasih, Kak. Oke, sama-sama Elki. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, sebelum kakak tutup, mungkin dari wali kelas 9 ada yang ingin disampaikan? ngomong apaan? Baik, kalau tidak ada, mungkin cukup sekian presentasi dari kakak. Mohon maaf ya kalau selama penyampaian tadi kakak ngomongnya kecepatan mungkin, atau mungkin masih ada nih materi yang teman-teman belum paham tapi malu nanyanya. Nanti boleh ditanyakan ke kakak ruang guru yang nanti akan menghubungi teman-teman semua, seperti itu. Nah, mungkin sekian dari kakak. Semoga teman-teman semua sehat selalu, tetap semangat belajarnya, dan semoga bisa masuk ke SMA atau SMK impian teman-teman semua. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.